Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Setiawan. Perkenalkan, nama saya Linia. Saya Siti Salah. Jadi untuk video kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai genosida yang ada di Palestina, juga tradisi Nusantara dan menurut pandangan dari ajaran agama Islam. Kami telah mewawancarai 3 narasumber, yaitu pemuka agama, Bapak Hamdi, yang kedua pengajar yaitu Pak Sofwan, yang ketiga itu orang awam Kak Evita. 3 pertanyaan yang kami ajukan itu, yang pertama ada kapan narasumber mengetahui berita yang ada di genosida, kemudian yang kedua bagaimana pendapat dan perasaan narasumber saat pertama kali mengetahui berita yang ada di genosida yang ada di Palestina, kemudian yang terakhir apa harapan narasumber dengan saudara dan saudari kita yang ada di Palestina. Baiklah, saya Siti Sarah yang mewawancarai Ustadz Hamdi Ubaidillah. Beliau merupakan ustadz dan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Hidayah yang berlokasi di Rasau. Untuk pertanyaan pertama mengenai kapan Ustadz Hamdi Ubaidillah mengetahui genosida yang terjadi di Palestina, beliau sudah tahu lama, namun tidak ingat pastinya, tidak ingat spesifiknya tahun dan tanggalnya. Beliau mengetahui hal tersebut sejak muncul berita tentang genosida yang ada di Palestina melalui siaran berita di televisi, dan beliau masih mengikuti perkembangan beritanya melalui media sosial sampai saat ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat dan perasaan Ustadz Hamdi Ubaidillah saat pertama kali mengetahui kejadian tersebut? Beliau tentunya merasa tidak senang, geram, dan sakit hati. Bahkan beliau ingin ikut membela dengan kemampuan yang ada. Beliau juga mengatakan bahwa kita sebagai orang muslim itu harus mendukung Palestina, karena sebagai seorang muslim kita harus membela dan mendukung muslim lainnya saat mereka ditindas. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa harapan Ustadz Hamdi Ubaidillah tentang saudara dan saudari kita yang ada di Palestina? Beliau berharap genosida yang ada di Palestina itu cepat berakhir dan cepat selesai. Beliau juga berharapan bahwa saudara dan saudari kita yang ada di Palestina dapat merasakan kebebasan dan kemerdekaan. Beliau juga berharap untuk PBB melakukan tugasnya untuk mendamaikan dunia sehingga genosida yang ada di Palestina itu cepat berakhir. Kemudian beliau juga berharapan untuk kita sebagai seorang muslim itu harus ikut mendukung, kalau tidak bisa pergi ke sana minimal itu memberikan doa untuk saudara dan saudara kita yang ada di sana. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai hasil wawancara saya dengan Ustadz Hamdi Ubaidillah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Linia yang telah mewawancari narasumber kedua, yaitu Pak Sofwan Rozi. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama adalah kapan tepatnya Bapak Sofwan Rozi mengetahui genosida yang terjadi di Palestina. Bapak Sofwan mengetahui hal tersebut sudah lama, semenjak dari SD. Beliau mengatakan kejadian ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan sampai sekarang pun masih terjadi ya. Baik, pertanyaan yang kedua adalah pandangan atau harapan Bapak Sofwan terkait kejadian ini atau genosida yang terjadi di Palestina. Beliau mengatakan bahwa hal ini sangat memprihatinkan dan sesuatu perbuatan keji ya. Yang ketiga adalah apa harapan Bapak Sofwan untuk saudara atau saudari-saudari kita yang ada di Palestina. Pak Sofwan berharap bahwa kemerdekaan itu akan didapatkan oleh Palestina. Palestina berhak mendapatkan kemerdekaan ini ya, karena suatu bangsa itu memiliki hak tersendiri, yaitu hak merdeka, hak hidup, dan hak tempat tinggal. Nah, maka dari itu
kita sebagai orang yang tidak secara langsung bisa membantu atau terjun langsung ke peperangan, kita diharapkan untuk menggalang donasi, memberikan bantuan sosial, dan mendoakan mereka yang ada di sana. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan untuk mewawancarai narasumber yang kedua ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kelompok saya. Baik, untuk narasumber yang terakhir diwawancari oleh saya, yaitu Kak Efrita. Menurut ia, pertama kali ia mengetahui berita genosida yang ada di Palestina, yaitu pada tahun 2024, yang saat itu peristiwa genosida yang di Palestina sangat booming-boomingnya, dan beri perhatian lebih kepada dunia tentang kejadian yang ada di Palestina tersebut. Perasaan dan pendapat Efrita mengenai peristiwa tersebut adalah ia merasa iba karena pastinya untuk masyarakat Palestina merasa selalu was-was karena terjadinya banyak pengeboman di beberapa tempat, serta pastinya mereka mengalami kekurangan air dan juga pangan. Dan harapan narasumber tentang masyarakat di Palestina adalah semoga negara tersebut cepat menemukan titik damai ataupun jalan yang terbaik agar masyarakat, terutama masyarakat Palestina, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seperti mendapat pangan yang baik, mendapatkan air yang cukup, juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti bekerja dan bersekolah. Seperti itu saja. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan 5 contoh tradisi atau budaya yang ada di Indonesia, kemudian mengkaitkannya dengan ajaran dari agama Islam. Baiklah, saya Siti Sarah akan menjelaskan tentang tahlilan. Tahlilan merupakan tradisi budaya keagamaan Islam yang ada di Indonesia untuk mendoakan dan mengirim doa kepada seseorang yang telah meninggal dengan rangkaian kegiatan membaca Al-Fatihah, surah-surah pendek, membaca tahlil, tahmid, zikir, surah Yasin, dan doa-doa untuk almarhum atau almarhumah. Kemudian di akhir acara ada jamuan yang disediakan oleh tuan rumah untuk yang sudah melayat. Nah, dari beberapa ceramah yang telah saya tonton, yang pertama ada dari Ustadz Khalid Basalamah. Beliau menegaskan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah berkumpul dan berzikir secara khusus untuk melakukan tahlilan ketika ada seseorang yang meninggal. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk takziah dengan membuat atau membawakan makanan kepada keluarga yang sudah berduka untuk menghibur mereka, seperti pada dalil berikut ini. Nah, kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa tahlilan ini ada karena ijtihad penyesuaian hukum dari dakwah Islam di Nusantara. Ijtihad hadir karena Sunan Kalijaga dan Wali Songo ingin mengubah kebiasaan, tradisi, dan budaya masyarakat pada zaman saat itu, di mana ketika ada seseorang yang meninggal, masyarakat pada zaman itu tuh mengadakan pesta. Mereka minum-minum, mabuk-mabukan, dan mengadakan makan-makan. Jadi secara singkatnya, Sunan Kalijaga mengubah isi-isi dari kegiatan tersebut dari yang minum, makan, dan mabuk-mabukan menjadi membaca tahlil, zikir, dan tahmid. Tetapi tidak mengubah waktunya, jadi tetap dari 7 hari sampai 40 hari. Nah, ijtihad tahlilan pada masa saat itu dibenarkan karena kan hukum darurat. Jadi Sunan Kalijaga itu berharapan bahwa di masa depan kita itu akan meluruskan dan menyempurnakan hal itu.
khususnya untuk kita ya. Kan kita sudah tahu bagaimana takziah yang sunnahnya yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, sehingga tidak lagi melakukan tahlilan. Nah, tetapi kadang kan ada keluarga yang masih tetap ingin mengadakan tahlilan. Sehingga dari yang saya tonton dari ceramah Ustadz Abdul Somad, beliau menyatakan beliau mengambil jalan tengah dengan berpandangan tahlilan menurut sudut pandang untuk sedekah dan mengirim doa kepada almarhum atau almarhumah. Berdasarkan dari fatwa Imam Atta dari kalangan Tabi'in, menganjurkan untuk mengirim doa dan bersedekah dari 7 sampai 40 hari karena almarhum dan almarhumah itu sedang diuji di alam kubur. Hal itu juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis berikut. Nah, jadi kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan adanya tahlilan. Tetapi jika ada keluarga yang masih ingin tetap mengadakan tahlilan dan kita terpaksa untuk mengikutinya, lakukanlah secara sederhana dan diniatkan untuk mengirim doa dan bersedekah juga dengan syarat tidak memberatkan, jadi tidak sampai berhutang. Jika memang keluarga itu miskin, masyarakatlah yang seharusnya membuat dan membawakan makanan untuk keluarga yang sedang berduka. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tahlilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, untuk rangkaian kegiatan tradisi kedua yaitu Maulid Nabi. Maulid berasal dari bahasa Arab yaitu ulang tahun. Kegiatan Maulid Nabi ini untuk merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW dengan berbagai rangkaian kegiatan yaitu ceramah dan menceritakan ulang kisah teladan Nabi. Kedua, sholawat bersama, dan ketiga, makan-makan bersama. Terkadang beberapa tempat masih melakukan kegiatan seperti mengadakan lomba azan, lomba mengaji, dan lomba sholawat. Kegiatan Maulid Nabi memang tidak diajarkan oleh Nabi maupun sahabat Nabi, namun kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang syirik karena tidak mencakup kegiatan yang menduakan Allah seperti berdoa kepada roh atau melakukan sesajen. Berikut dalil yang menurut kami sesuai dengan kegiatan Maulid Nabi tersebut. Baik, sekian dari kegiatan Maulid Nabi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan contoh-contoh tradisi yang ada di Indonesia, yaitu naikkan tulang bubungan. Naikkan tulang bubungan adalah sebuah kebiasaan menaikkan tulang bubungan di atas rumah sebagai tanda rasa terima kasih. Nah, proses ini adalah pemindahan ke rumah baru dan orang yang diikut sertakan adalah tuan rumah, pemuka agama, pemuka masyarakat, sesepuh, dan masyarakat sekitar. Nah, kenapa hal ini syirik? Karena serapah yang digunakan adalah aku berusaha di atas tanahmu, jangan kau sakat, sudah kau sakat, sudah kau badi. Yang artinya aku memohon izin berusaha di atas tanahmu, jangan kau ganggu dan jangan kau berikan pengaruh buruk. Nah, karena meminta kepada hal jin adalah hal yang dilarang dalam Islam, karena akan menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tradisi antar ajungan. Baik, saya akan menjelaskan tradisi yang ada di Indonesia, yaitu antar ajungan. Nah, antar ajungan adalah ritual yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat atau perwakilan dari wakil desa, setiap desa. Nah, proses ini menurunkan perahu-perahu kecil dan dilepaskan ke lautan bebas. Nah,
sebelum dilepaskan roh-roh ini diikat dan dilepaskan roh itu ke laut supaya tidak mengganggu hasil panen padi. Nah, antarajungan ini bertujuan agar tanaman atau hasil panen mereka tidak terganggu oleh hama. Dalam pandangan Islam, tradisi ini bertentangan atau syirik karena meminta bantuan dari jin dan tidak meminta bantuan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, menggantungkan nasib padan kepada hal yang gaib adalah sebuah kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan hal ini sangat dilarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, kegiatan tradisi budaya yang terakhir adalah kegiatan robo-robo yang dilaksanakan di Rabu terakhir di bulan Safar. Kegiatan ini bertujuan untuk berdoa untuk mendapatkan rahmat dan rezeki dan kelancaran untuk di bulan selanjutnya. Untuk di bulan Rabiul Awal, karena menurut kepercayaan mereka di bulan Rabiul Awal biasanya selalu mendapat banyak ujian. Jadi mereka melakukan robo-robo untuk berdoa kepada Tuhan semoga diberikan kelancaran dari ujian yang diberikan di bulan Rabiul Awal. Kegiatan ini berlangsung dengan masak-masak di masing-masing keluarga, dan lalu mereka berkumpul di suatu tempat seperti di tepi sungai, di halaman maupun di istana Keraton Sambas. Setelah berkumpul, pemuka agama akan membacakan doa-doa seperti doa keselamatan dan lain-lain. Setelah membacakan doa, mereka mulai makan bersama, berbagi makanan yang telah mereka bawa masing-masing. Dan setelah itu mereka melakukan kegiatan memaafkan sesama tetangga seperti itu. Selain untuk mendoakan kelancaran di bulan Rabiul Awal, kegiatan robo-robo ini juga memperingati kedatangan Raden Sulaiman, yang dimana ia adalah orang pertama yang pulang dari mempelajari agama di tanah Mekah. Jadi kedatangannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sambas sehingga dilakukannya robo-robo untuk memberi selamat kepada Raden Sulaiman atas beberapa tahunnya menempuh pendidikan di Mekah, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan pengucapan atau dalil yang berkaitan, kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.